Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Jamaah rahimakumullah, khususnya para pecinta YouTube channel Munkaha MKH, juga khususnya lagi adik-adik mahasiswa Fakultas Tarbiyah Unisba. Kita ketemu lagi dengan bahasan hadis yang berkaitan dengan 3 penyakit hati dan 3 obatnya, bahkan juga 3 kafarot, 3 derajat ya. Dan pada pertemuan yang lalu membahas bab munajiat, atau yang menyelamatkan atau yang bisa membebaskan dari penyakit muhlikat. Yang pertama adalah al-adlu fil ghadabi war ridho. Jadi sudah kita bahas al-adlu fil ghadabi war ridho. Ternyata keadilan itu mencakup di dalam berbagai hal ya. Jadi ada keadilan dalam bidang sikap dan tindakan, dalam ucapan, dan kepada siapapun adil. Menempatkan diri sendiri juga harus adil, sesuai dengan posisi apa kita berada di muka bumi ini, baik gaitkan dengan kepada Allah sebagai hamba Allah, maupun yang berkaitan dengan bumi, sikap kita sebagai khalifatullah dalam urusan bumi. Begitu pula dalam kehidupan berkeluarga, seperti suami kepada istri, istri kepada suami, kemudian anak terhadap orang tua terhadap anak. Sikap semuanya itu harus adil, termasuk juga kepada anak yatim, pada negara, pada bangsa. Harus sesuai dengan aturannya, sesuai dengan proporsinya. Jangan lebih dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk juga di dalam persaksian. Persaksian itu harus adil, tidak boleh lebih dari apa yang diketahui, dan tidak boleh mendudukan saksi sebagai pembela atau juga saksi sebagai penuntut. Ya, harus sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dan jaminan bagi pemerintah yang adil, penguasa yang adil, itu akan mendapat pertolongan dari Allah di saat orang lain, atau di saat pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang yang kedua ya, al-munajiat. Jadi kalau pada pertemuan yang lalu al-adlu fil ghadab war ridho, maka yang kedua, munajiat itu wal qasdu fil fakri wal ghina. Qasdu itu ekonomis, atau juga kadang-kadang bermakna sederhana. Sederhana ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Tidak terlalu lebih, tidak terlalu kurang. Jadi itu yang dimaksud dengan sederhana, al-qasdu. Dan di sini dikatakan wal qasdu fil fakri wal ghina. Ekonomis, iktisad, baik ketika fakir ataupun ketika kaya. Jadi jangan sampai ketika kafir terlalu mengeluh, ketika kaya terlalu awuntah. Jadi jangan mubadir tatkala kaya, dan
jangan terlalu susah tatkala fakir. Jadi di dalam sikap, ucap maupun tindakan. Jadi oleh karena itu sederhana sepanjang masa. Al qasdu fil fakri wal gina. Ini boleh dipahami sebagai penangkal kedua. Jadi berlaku sederhana, penangkal kedua di segala situasi dan kondisi. Jangan boros dan jangan pula kikir di kala kaya maupun melimpah kenikmatan. Jangan pula kikir atau rakus di kala menderita atau kekurangan. Maka tetap berada pada kesederhanaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 29, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqmuda maluman mahsura." Wala taj'al, jangan engkau jadikan, jangan engkau letakkan yadaka, tanganmu, maglulatan, terbelenggu, ila unukika, ke pundakmu. Wala tabsutha, jangan juga terlalu terbuka, kullal basti, sebuka-bukanya. Fatak udah maluman mahsura, sebab itu bisa tercela, bisa menderita kerugian, atau bisa menderita kehilangan, atau menderita kesusahan, ya. Atau juga mahsuro itu nyesel, ya, menjadi nyesel. Jadi jangan terlalu terbelenggu pada lehermu, jangan terlalu mengulurkan, karena akibat dari terlalu mengulurkan menjadi tercela dan menyesal. Jadi ini larangan pertama, jangan meletakkan atau menjadikan tangan terbelenggu di leher. Apa itu maksud terbelenggu di leher? Meletakkan tangan di atas kuduk atau leher. Itu merupakan istilah dalam bahasa Arab bagi orang yang kikir. Kalau dalam bahasa Sunda kan diistilahkan buntut kasiran. Buntut itu ekor, ya. Kasir itu semacam benceh gitu, serangga. Kan itu mencos, itu mancung. Buntut kasiran itu di punduknya mancung. Nah, jadi mungkin salah satu tiruan dari istilah tangan terbelenggu atau cap jahe, ya. Jadi ayat ini melarang berbuat kikir dan melarang berlaku boros. Yang diperintah oleh ayat ini berlaku sederhana, baik di kala kaya maupun di kala miskin. Memang kadang-kadang istilah bahasa Arab atau bahasa Al-Quran dengan bahasa Sunda ditinjau dari sudut struktur nama beda, gitu, ya. Seperti meletakkan tangan terbelenggu di pundak, apa itu maknanya? Tapi itu memang maknanya kikir. Jadi bahasa Arab kikir itu meletakkan tangan di atas pundak. Kalau orang Sunda nyebutnya cap jahe atau meregehese, susah memberi. Jadi kikir itu sulit memberi atau terlalu pelit, ya. Jadi memang di dalam menerjemahkan Quran itu harus tahu struktur bahasa dan budayanya juga, ya. Budaya Arab juga harus tahu supaya bisa kita pahami. Pada waktu yang lalu pernah saya bahas, kalau orang Sunda kan istilah bagi yang sombong teh gede hulu atau besar kepala, ya.
Tapi kalau bahasa Arab justru bukan besar kepala, kolbun mutakabir. Jadi kolbun itu diterjemahkannya oleh kita kan hati atau jantung secara fisik, mutakabir gede. Jadi, tapi kalau diterjemahkan secara harfiah, gede hati itu jadi kan positif. Karena sebetulnya itu dalam bahasa Arab kolbun mutakabir itu gede hulu. Nah ini kadang-kadang di dalam menerjemahkan Quran maupun hadis harus pandai-pandai memahami struktur bahasa masing-masing. Ya karena Al-Quran dan hadis itu bahasanya bahasa Arab, maka kita harus paham tentang budaya Arab di dalam penggunaan bahasa, dalam penggunaan istilah, dalam penggunaan kata-kata. Ya dalam bahasa Sunda juga dengan bahasa Indonesia kan begitu. Coba aja kalau kita bicara istilah sehari-hari ya. Orang Sunda itu punten badai kahampangan. Kan nggak bisa diterjemahkan keringanan kan dalam bahasa Indonesia, walaupun hampang itu ringan. Karena apa? Karena kehampangan itu dalam bahasa Sunda kan ke kamar kecil. Kalau bahasa Indonesia kan itu buang air kecil. Buang air kecil. Tapi kan tidak bisa oleh bahasa Sunda punten abdi bade miceun nuleutik. Nggak bisa. Jadi itulah budaya bahasa. Jadi ayat ini la taj'al yadaka maglulatan ila unukik, jangan engkau pelit, jangan engkau kikir. Wala tabsutha, jangan membeberkan, mengulurkan. Haknya itu ke tangan kan. Kulal batsi, seulur-ulurnya. Jadi jangan murengket, jangan terlalu ngulur. Jadi maksudnya jangan pelit, jangan pula awuntah. Awuntah itu segala macam diberikan, dihabiskan atau diboroskan. Ya, jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros. Jadi berlaku sederhana, biasa, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan proporsinya. Baik di kala kaya maupun di kala miskin. Orang yang terlalu boros di kala kaya itu akan menjurus kepada kerugian. Jadi karena punya kekayaan yang banyak lalu terlalu boros, segala keinginan dipenuhi, segala kahayang dicumponan. Nah itu akan nyesel nanti. Orang yang kikir juga akan tercela. Sudah pasti ya, yang terkikir atau orang pelit bakal tercela. Nah, yang akan mendapat kebahagiaan atau munajiat yang terbebas dari penyakit itu adalah yang pertengahan, tidak terlalu kikir, tidak terlalu boros. Dan dikemukakan juga kan di dalam ayat surat Al-Furqan ayat 68. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila menginfakkan harta, tidak anfaku, menginfakkan harta, lam yusrifu, tidak terlalu berlebih. Ini di sini kalimatnya infak. Kalau di dalam bahasa terjemah depan itu membelanjakan ya, menggunakannya, gunakan. Karena kan infak itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif, infak yang positif ya seperti menyerahkannya di jalan Allah, infak positif. Tapi kalau yang negatif, yang tercela, yaitu untuk kepentingan yang bertentangan dengan aturan Allah. Makanya kan salah satu perbedaan antara infak dengan sodakoh di situ. Kalau sodakoh itu penggunaan yang tepat sesuai dengan aturan, itu dikatakan sodakoh, benar.
pas. Kalau penggunaannya kepada yang tidak sesuai aturan itu bukan sodakoh. Nah, tapi sodakoh itu bisa digunakan dengan harta dan jasa. Jadi bisa dengan harta, bisa dengan jasa, sodakoh. Bahkan seorang suami menggauli istri dinilai oleh Rasul sodakoh. Imatatul ada anit torik, menyingkirkan duri dari jalan, itu sodakoh. Jadi itu jasa, asal tepat sasaran. Tapi bisa jasa, bisa harta. Tapi kalau infak, hanya harta. Selalu itu, infak itu berkaitan dengan harta. Tapi ada yang positif, ada yang negatif. Makanya zakat juga sering disebut infak, karena menggunakan harta. Sering juga disebut sedekah, karena tepat sasaran. Nah, orang yang baik, orang yang iman, ibadur rahman, ida anfaku, apabila menggunakan harta, membelanjakan harta, memanfaatkan harta, lam yusrifu, tidak berlebihan. Kemudian walam yakturu, tidak juga kikir, tidak terlalu berlebihan, abuntah, boros, tidak terlalu kikir. Wakana baina dalika qawama, tapi mereka gunakan infak, atau mereka gunakan infak itu tengah-tengah. Jadi tidak terlalu israf, tidak terlalu kutur, qatrun, tidak terlalu berlebihan, tidak pula terlalu kekurangan. Wa kana baina dzalika qawama. Jadi ayat 68 dari surat Al-Furqan ini memuji orang yang berlaku sederhana dalam menggunakan hartanya. Tidak terlalu kikir, tidak terlalu boros. Orang yang seperti itu digolongkan pada hamba Allah yang akan meraih kebahagiaan. Itu ibadur rahman, pada kelompok ibadur rahman. Makanya kesederhanaan di dalam bersikap, bertindak, berinfak itu sebagai obat, penyembuh dari penyakit muhlikat. Kemudian yang ketiga, penyembuh dari sifat muhlikat itu adalah khasyatullah. Khasyah itu artinya takut. Khasyatullah, takut kepada Allah, fisirri, ketika rahasia, wal alaniyah, dan ketika terang-terangan. Seperti telah dijelaskan bahwa rasa takut itu seharusnya kan hanya pada Allah. Khasyatullah. Salah satu sifat ulama yang bakal mendapat kebahagiaan adalah innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ulama itu tiada merasa takut oleh siapapun selain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut oleh apapun karena takut oleh Allah. Kan sekarang ada komentar, ngapain katanya kita menghindari corona sehingga tidak mau ke masjid, tidak, sehingga sholat di rumah. Kan yang kita takut itu hanya Allah. Kenapa takut corona? Nah, ini juga tentu harus kita pandang dari sudut lain. Jadi seorang muslim menghindari virus, menghindari corona, itu karena takut kepada Allah. Ya, bukan takut oleh coronanya itu sendiri, tapi takut karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan harus mencari takdir yang baik, harus ikhtiar. Jadi karena takut kepada Allah, bagaimanapun aturan Allah, maka dia taati. Jadi kapan dia ke masjid, kapan dia di rumah, kapan dia berjamaah, kapan dia mandiri, nah itu harus taat, harus takut kepada Allah. Jadi jangan sampai, kan tidak mungkin katanya kalau di masjid itu ada
kerugian, ada kehancuran. Ya, Rasul sendiri memerintahkan ketika tidak bisa ke masjid, ketika ada halangan ke masjid, suruh di rumah. Apakah itu takut? Atau Umar bin Khattab, seperti pernah saya uraikan pada pertemuan yang lalu, ketika pergi ke Syam, sudah ketika sampai di kota Sarag, ada berita bahwa di Syam sedang melanda virus, melanda wabah. Maka Umar bin Khattab memanggil para sahabat Rasulullah SAW, baik dari kalangan Ansor, Muhajir, maupun dari kalangan orang Quraisy, bermusyawarah. Sehingga disimpulkan oleh hasil musyawarah harus menghindari tempat yang dilanda virus. Sehingga Umar bin Khattab kembali pada saat itu memutuskan kembali ke Madinah. Ketika ditegur oleh Ibnu Jarrah, kenapa? Apakah engkau menghindar dari takdir Allah, maqadarullah, takdir Allah? Maka Umar bin Khattab menjawab, ya, saya akan masuk ke takdir Allah yang satu, menghindari takdir Allah yang lain. Jadi karena takut kepada Allah, maka segalanya pun karena Allah dilakukan. Dan ini juga dalam ayat atau dalam hadis ini, salah satu obat penyakit yang disebut munajiat harus khosiyatullah fisri wal alan, ya, baik ketika sembunyi maupun ketika terang-terangan. Jadi takut kepada Allah itu bukan hanya ketika sembunyi aja, ketika mandiri, ketika di depan orang banyak pun takut kepada Allah. Jadi dengan demikian akan terhindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena takut kepada Allah, maka ketika ada godaan kemaksiatan, dia tidak melakukan. Jadi oleh karena itu, ya, kalau oleh karena itu kita akan bisa terhindar. Ini juga ada pertanyaan dari Yiki, ya, menjelaskan tentang kita takut corona karena takut kepada Allah. Bila kita tidak sholat tarawehan di masjid karena takut kegelisahan hati, ya karena taraweh itu sendiri kan di dalam hadis tidak mesti ke masjid kan, apalagi perempuan kan tidak ada kewajiban taraweh itu ke masjid, apalagi perempuan. Yang namanya taraweh itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di masjid itu kan cuma 3 malam, yang lainnya di rumah. Jadi kalau urusan taraweh, Rasulullah SAW sendiri tidak mewajibkan ke masjid. Nah sekarang gini, kalau mau taraweh katanya takut kegelisahan. Jadi merasa takut kegelisahan di dalam hati. Kegelisahannya oleh apa nih? Oleh corona. Ya seperti tadi saya uraikan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari takdir yang baik. Jadi untuk mengambil yang menyelamatkan, itu diperintah. Jadi takut kepada Allah itu. Jadi ketika Umar bin Khattab membatalkan pergi ke Syam karena di Syam ada virus, namanya pada satu disebut Ta'un, ya. Ta'un itu virus apa saja itu, Ta'un. Nah, Umar bin Khattab kan kembali tidak berlanjut ke Syam. Ketika ditanya, kenapa Anda kok seperti takut oleh virus? Kata Umar bin Khattab, bukan takut oleh virus, tapi kita harus menghindar dari
takdir yang jelek atau satu takdir ke takdir yang lain. Jadi kalau sekarang corona sedang menyebar ke berbagai tempat, maka kita harus ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya yang digariskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada hal yang mengganggu urusan ibadah sholat, diperintah jamaahnya itu sholat di rumah, shollu fi buyutikum. Maka sekarang kita takut di masjid itu karena berkerumun, karena banyak orang yang berkumpul, jadi khawatir bisa penularan. Itu karena khawatiran ya, karena di dalam rangka menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain, sehingga kita tidak berjamaah. Itu kenapa? Karena perintah Rasul apabila ada bahaya boleh menghindari, boleh menjauh. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah pada tahun ke-6 Hijriah kan di Madain ya, di Madain itu terjadi wabah penyakit kusta. Maka Rasul mengajarkan kepada para sahabat, kepada umat, larilah kamu dari tempat wabah kusta itu seperti lari kamu dari singa. Tapi kalau kamu berada di tempat wabah, jangan kamu melarikan diri. Nah, maka sekarang kalau berada kita di tempat yang mewabah corona itu, maka kita tidak boleh keluar dari tempat tersebut. Tapi kalau kita berada di luar, jangan masuk. Umpamanya kota Bandung ini sekarang ditinjau dari sudut corona, masuk daerah merah, daerah hijau, daerah hitam, atau daerah biru. Kan ditinjau dari sudut virus itu sekarang begitu. Ada daerah hitam, sangat berbahaya. Merah agak bahaya. Biru sedikit berbahaya. Kuning ya. Kuning itu hampir. Kemudian nanti biru rada mendekat. Dan hijau itu bebas. Jadi kalau di daerah hijau tentu saja tidak perlu takut. Tapi kalau di daerah hitam atau di daerah terancam, ya harus menghindar. Karena bisa saja tidak punya gejala. Saya juga waktu corona awal itu kan pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kemudian pulang dari Palestina, pada saat itu pulang dari Palestina hari Kamis. Kemudian hari Jumat saya masih Jumatan. Malam Sabtunya saya ngisi ceramah. Tapi itu banyak bersin-bersin. Nah, Sabtunya saya memberikan kuliah subuh. Wah, bersinnya banget pisan. Sering. Sehingga dikasih tisu oleh jamaah di Masjid Darus Saadah pada saat itu. Nah, maka akhirnya saya hari Senin ke klinik, dan oleh dokter diperiksanya pun di luar, tidak bisa masuk. Dan oleh dokter disebut saya ODP. Jadi orang dalam pemantauan ya, ODP. Sehingga saya harus ngumpet di dalam rumah selama 14 hari. Maka saya ngumpet, dan itu sering menerima telepon dari klinik, dan ternyata saya hanya dikasih antibiotik. Jadi segala macam yang saya derita seperti bersin-bersin, kemudian tenggorokan sakit, itu hanya gangguan saja, tidak termasuk orang yang terkena corona. Tapi karena disuruh berhenti harus ngumpet, ya ngumpet. Nah, setelah 14 hari dikontak lagi. Bagaimana? Saya katakan tidak ada terasa apa-apa, tapi disuruh ngumpet lagi.
14 hari sehingga saya jadi ODP 28 hari ya. Tapi karena memang tidak ada penyakit, tidak menderita apa-apa, tidak terkena corona, maka saya tidak termasuk jadi PDP. Nah itu walaupun sempat guyur gitu, sempat rame, tetangga, majelis taklim, ibu-ibu sempat rame karena saya ngumpet. Karena kan saya orangnya sering keluar ya. Tapi begitu ngumpet itu kan rame. Karena selalu berjamaah di masjid dan sebagainya. Sekarang tidak ada, jadi rame. Padahal itu saran dari dokter. Tapi ya udah, kita taati saja. Makanya kalau saya sekarang ceramah lewat YouTube, internet, kemudian ke masjid-masjid juga saya kirim YouTube itu. Dan kalau ada pertanyaan, masjid juga ngajak rapat, saya katakan lewat online. Nah, ini bukan takut oleh corona, tetapi diperintah untuk menghindar, diperintah untuk menjauh dari virus. Jadi kalau sekarang saya taraweh hanya dengan istri sebulan Ramadan ini, dan kalau anak cucu datang ya dengan anak cucu, itu bukan takut oleh corona, tapi diperintah oleh syariat Islam agar menghindari virus. Sebab bisa jadi kita tidak punya gejala apa-apa, tapi sebetulnya ada gejala sehingga menularkan kepada orang lain, atau orang lain yang menurunkan kepada kita. Maka kita harus menghindar. Itu latar belakangnya. Jadi kalau Anda merasa khawatir untuk tertulari, ya harus menghindar. Itu harus dilatar belakangi khasyatullah. Harus karena takut oleh Allah Subhanahu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut oleh Allah itu jangan sombong. Ngapain katanya takut-takut? Kan takut mah harus kepada Allah. Saya mah tidak takut ke corona, ditantang gitu. Itu artinya sombong. Bukan takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, ikut aturan. Ya, takut kepada Allah itu ikut aturan. Dan di dalam surat Qaf itu kan dikemukakan wa uzlifatil jannah lil muttaqin ghairu ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafid. Man khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Itu di dalam Al-Qur'an surat Qaf itu dikemukakan. Inilah yang dijanjikan ujlifat al-jannah, surga, kepada al-muttaqin, ya, dijanjikan kepada orang yang muttaqin, ghairu ba'id, tanpa dijauhkan. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafid, yang dijanjikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibukakan pintu surga bagi yang takwa, itu tidak jauh. Ujlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafid. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada hamba yang selalu kembali kepada Allah dan selalu memelihara diri, memelihara peraturan-peraturannya, segala peraturan Allah Subhanahu wa taala jaga. Maka harus taati aturan Allah dan Rasul. Kapan kita harus mendekat, kapan kita harus menjauh, itu bagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan menantang, ya. Karena man khasyar rahman bil ghaib, yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman.
di sini khosya, takut kepada Allah. Allahnya disebut Rahman. Padahal kan Rahman itu kasih sayang, jadi seimbang. Ya, seimbang takut kepada yang maha pengasih. Bukan takut kepada yang maha galak, tapi maha pengasih. Bil ghaib, yang sampai tidak lihat, wajah abi qalbin munib. Dan datang dengan hati yang bertobat. Udkhuluha bisalamin dalika yaumul khulud. Masuklah dengan selamat, dengan kesejahteraan. Itulah hari yang kekal. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya itu memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahan lagi, ada mazid, ada tambahan. Nah, ini janji Allah bagi yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang senantiasa berusaha beribadah sesuai dengan apa yang diaturnya. Dan di surat 79 An-Nazi'at juga Allah berjanji ayat 40-41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata yal ma'wa. Di situ dengan tegas, adapun orang yang takut kepada Tuhan dan menahan diri dari nafsu, fa inna jannata yal ma'wa, maka surga tersedia. Makanya dikelompokkan oleh hadis ini takut kepada Allah sebagai penyelamat dari kecelakaan, dari kehancuran atau dari ancaman, ya. Khasyatullah fisiri wal alan itu sebagai munjiat yang terhindar dari muhlikat. Ya, tapi takut kepada Allah harus sesuai dengan apa yang diatur olehnya. Jadi jangan karena tidak takut kepada apapun sehingga kita berlagak sombong. Makanya kan ada yang mengatakan, katanya, ya udah kita pasrah saja kepada Allah, kita beribadah saja kepada Allah. Ngapain takut-takut oleh penyakit, ngapain takut-takut oleh corona? Yang kita takut itu kan Allah. Nah, itu namanya bukan tidak takut oleh yang lain, tetapi kesombongan. Tapi dia istilah ilmu kalama masuk kepada Jabariyah. Segala-galanya pasrah kepada Allah, segala-galanya takdir kepada Allah. Padahal kita iman kepada takdir itu harus iman kepada kewajiban ikhtiar. Makanya kan rukun iman itu ada 6, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada qadar, dan keenam rukun iman itu harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan iman kepada takdir saja, sementara kepada ikhtiarnya tidak. Ikhtiar itu kan perintah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran, pedoman hidup? Karena itu ikhtiar. Kenapa malaikat harus kita imani? Itu ada kaitan dengan hal yang gaib, yang tidak bisa kita pantau. Jadi sebetulnya dengan kasus corona itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus kita waspadai, yang tidak bisa terjangkau oleh mata kepala. Nah, itulah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada Allah, makanya coronanya itu harus dihindari karena kebetulan bisa menyebar kemana-mana. Maka jangan menentang apa yang digariskan oleh para ahli. Para ahli itu siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi para ahli ya karena kaitan dengan penyakit ya pada ahli kesehatan. Pada ahli kesehatan. Jadi kalau Rasulullah SAW berobat dulu ketika perang Uhud pakai ranting dibakar untuk menghentikan luka berdarah, karena tenaga ahli pada saat itu sarannya itu. Maka Nabi pun berobatnya sesuai dengan
aturan para ahli pada saat itu. Beda lagi penyakitnya ada di bekam, beda lagi dengan ada madu dengan, jadi itu tergantung kepada ahli. Nah, itu melindungi fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tidak cukup bertanya tentang kesehatan jasmani hanya kepada kesehatan rohani. Sama juga kesehatan rohani hanya kepada ahli jasmani. Jadi kesehatan jasmani, rohani, dan ekonomi kita konsultasinya kepada yang benar-benar ahli. Saya kira untuk bahasan poin munajiat saya anggap cukup. Insya Allah kita ketemu lagi pada bagian berikutnya, mungkin bagian ke-7 ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.